Halo cuaners, kembali lagi di channel cuan.com. Di sini kita akan membahas seputar Bitcoin ya, seputar Bitcoin dan faktor-faktor pendukung Bitcoin kita akan bahas di sini. Apakah Bitcoin akan dump atau akan ngepump ya? Langsung aja kita ke chart. Di sini yang pertama kita analisa adalah chartnya S&P 500 ya. Kenapa S&P 500? Karena S&P 500 juga menjadi salah satu indikasi buat ini ya, bull run-nya Bitcoin. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya S&P 500 ini ngebull, berarti Bitcoin juga bisa dianalogikan akan ikut ngebull ya, atau bullish. Ntar ngebull sangkanya asap asap motor lagi atau asap rokok. Bull itu bullish, bear itu bearish. Jadi pada saat ini market itu cenderung bearish ya, seperti halnya yang kita lihat di sini juga. Bearishnya si S&P 500 ini belum finish ya sebenarnya, jadi bisa dianalogikan Bitcoin pun juga belum finish gitu, bearishnya. Cuma nanti ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi ke depannya untuk Bitcoin. Jadi kita bahas dulu dari segi si S&P 500 dulu ya. Nah, kenapa sih S&P 500 ini kita bahas? Jadi ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui dari S&P 500. Nah, sebelumnya disclaimer on dulu ya, bahwa informasi yang saya berikan ini bentuknya hanya informasi dan saya tidak menyarankan untuk Anda investasi berupa koin atau apapun ya. Itu kemauan kalian sendiri. Jadi ketika mendapat informasi dari sini kalian langsung take action, yaitu hanya keinginan kalian sendiri ya. Jadi saya hanya menginformasikan bagaimana analisa saya untuk Bitcoin ataupun saham-saham ataupun forex yang akan saya bahas nanti ke depannya ya. Disclaimer. Jadi tetap dior, tetap lakukan analisa pribadi. Kalian harus bisa menentukan titik beli dan titik jual. Jadi jangan ikut-ikutan ya. Sini hanya sebagai penambah informasi untuk kalian. Nah, di sini oke, baik, langsung kita ke chart. Di sini ada beberapa poin yang sudah saya tandai. Nah, seperti ini di tahun 2015 ya, 2015 sampai 2016 di S&P 500 ini dia membentuk ATH dan dia koreksi. Nah, di sini koreksinya sebesar 14,85%. Nah, setelah itu dia langsung bull run lagi, bull run. Nah, dia membentuk ATH lagi di sini dan di sini melakukan koreksi lagi di 2018 sampai 2019 ya. Oke, di sini kenaikan dari koreksinya yang kita lihat ya, di sini sudah mencapai 20,35% ya. Ini untuk koreksi di 2018 sampai 2019. Oke, setelah itu dia bull run lagi dan di sini dia membentuk koreksi lagi di tahun 2020 sampai 2020 ya, di sini 2019 sampai 2020. Nah, ini cukup dekat ya dari sini ke sini, cuma ini koreksinya bertambah lagi guys di sini. Di sini koreksinya menjadi 35,91% atau 36% lah kalau dibulatkan. Nah, setelah itu dia bull run lagi di tahun 2022 ya, 2021 di sini. 2021 sampai 2022 ini dia melakukan koreksi lagi guys. Nah, di sini sudah pasti koreksinya saya prediksi akan bertambah ya guys, karena ya kemungkinan besar ini dolar masih akan terus menguat dan memang nanti puncaknya ada di 2023 kemungkinan ya. Kalau dari berita-berita yang ada sih dia mendukung resesi ya, atau ya kemungkinan besar akan terjadi resesi global gitu guys. Ya mudah-mudahan aja nggak terjadi ya, cuma memang ada faktor pendukung dari resesi ini, kayak ibaratnya inflasi yang tidak kunjung turun ya di Amerika Serikat dan di beberapa negara. Dan juga ini ya, maksudnya ada perang juga di bagian negara-negara Eropa ya, sudah mulai terkena perang.
Jadi itu yang menyebabkan faktor pendukungnya untuk dia koreksi lebih dalam lagi guys, sampai 47,29% ya. Dan prediksi ini juga bisa benar bisa salah. Jadi ya ini hanya faktor pendukungnya dari ini ya, dari yang sebelumnya ini ya, karena dari yang sebelumnya ini juga koreksinya ini bisa terus bertambah ya, dan ini juga bisa bertambah lagi guys kemungkinan kayak gitu ya. Dan ini sekarang kita lihat di bagian analisa teknikal chart patternnya ya. Di sini dari S&P 500 ini memang sedang terjadi bearish run ya di sini. Bearish run. Nah, di sini dia sudah terjadinya lower lows lagi ya, atau breakout dari swing low yang ini. Jadi market masih cenderung kuat turun. Nah, cuma di sini dia akan koreksi dulu guys, kemungkinan guys. Jadi koreksinya seperti ini guys. Kemungkinan dia di sini berhenti dan dia turun lagi dan dia naik seperti ini. Kayak gini guys. Dan dia turun lagi guys kemungkinan guys, dan breakout lagi seperti ini. Dia retest lagi. Nah, seperti ini guys. Intinya dia sebelum breakout dari titik ini guys, titik trendline ini, kita masih analogikan ini masih di dalam trend bearish guys ya. Jadi kemungkinan besar ini masih panjang guys, kemungkinan besar ya, karena dari faktor pendukungnya itu banyak guys. Untuk S&P 500 ini masih terus turun banyak, dari segi ekonomi Amerika yang akan terus diperkuat karena inflasinya terus bertambah atau tidak kunjung turun lah kalau kita lihat. Jadi ini masih cenderung tertekan ya market S&P 500 ini. Nah, sekarang kita akan bahas dari segi Bitcoinnya guys. Nah, segi Bitcoinnya juga ini kita lihat dari weekly ya. Dari weekly ini dia sebenarnya sudah keluar dari jalur bearish ya. Sudah keluar dari jalur bearish. Nah, di sini kita lihat memang ada faktor pendukung Bitcoin ini akan melakukan bullish kan, tapi tidak begitu signifikan guys, karena memang kita juga lihat dari faktor CPI yang masih tinggi ya. Nah, ini sebenarnya membentuk descending triangle ya, kalau dari titik sini ke sininya. Dari titik sininya ini descending ya. Nah, ini ini. Nah, juga dari sini juga ada faktor pendukung lagi guys dari indikatornya ya. Di sini saya memakai RSI. Nah, di RSI ini dia sebenarnya sudah terjadi yang namanya divergence guys di sini guys. Nah, terjadi divergence karena di sini kita lihat di sini turun ya, di sini turun, di sini naik guys. Ini divergence guys namanya. Nah, ini bisa menjadikan indikasi bahwa market sudah terlalu oversold guys ini. Jadi market ini minta dinaikkan harganya guys sebenarnya guys. Cuma berhubung dari fundamental yang belum mendukung guys, kayak faktor-faktor CPI-nya itu masih tinggi, jadi ini masih tertahan di sini guys. Nah, gitu. Di area sekitar 19.168 ya. Dan supportnya dia ada di area 17.000 guys nih, 17.800 dia tuh support yang paling kuatnya di situ guys, karena beberapa kali mau nembus ke area sini nggak jadi guys gitu ya, mentul terus. Nah, ini kemungkinan besar dia akan rebound dulu guys. Faktor reboundnya dia berapa persen kita akan ukur juga. Untuk mungkin chartnya kita turunin jadi daily aja guys, daily. Sini kita akan analisa chartnya daily ya. Nah, dari sini berapa persen kenaikannya? Sebenarnya yang paling memungkinkan kenaikannya nanti ketika sudah dia melakukan bullish ya.
Itu bisa kita ukur guys, karena di sini ada faktor pendukung dari chart pattern ya. Chart patternnya dia descending triangle seperti ini guys, descending triangle. Dan ini bisa kita ukur dari sini guys, ke sini. Nah, ini bisa kita kasih di sini guys. Nah, kemungkinan besar kenaikannya bisa sampai 24.000 ya, 24 sampai 25.000. Ini untuk kenaikannya si Bitcoin jika dia berhasil membreakout dari titik sini guys, titik 20.000 ya. Titik 20.000 dia retest ya, titik 20.000. Nah seperti ini guys, seperti ini. Misalnya dia breakout ya ke titik sini, dia retest. Nah retest, dia retest, setelah itu dia breakout ya sini ke titik sini ya. Bisa jadi dia terhambat di sini juga, dan dia seperti ini. Lanjut lagi guys ke sini guys. Nah di sini dia akan terbentur lagi guys di sini, karena ini titik resistansi atau demand yang sangat besar guys. Di sini juga bisa jadi ya, di sini juga demand, bukan demand, maksudnya ini supply ya, salah saya, supply atau titik resistensi juga bisa. Ini supply yang sangat kuat ya guys, ini yang harus bisa ditembus oleh Bitcoin seperti ini di area titik-titik 22.700 dan di 25.000 lah ya. Itu kemungkinan yang bisa terjadi setelah Bitcoin ini berhasil breakout. Nah jika tidak terjadinya breakout atau dia ke arah sini lalu dia turun lagi, nah menembus di area titik 18 atau 17 ini, itu bisa bahaya banget guys. Itu bisa turun lebih jauh lagi dia guys, bisa penurunannya itu sampai, kalau kita perkirakan itu ya 13.000 sampai 12.000 lah maksimalnya. Itu penurunan Bitcoin ini benar-benar didukung oleh faktor penguatan dolar AS juga ya. Jadi kemungkinan besar dia masih 50-50 ya di sini. Cuma memang kalau dari segi ininya indikator dan teknikalnya ini sudah mendukung penaikan guys, atau akan terjadinya bull run ke area sampai 25.000. Nah, dari tadi ya kita bisa lihat dari faktor indikator RSI di sini sudah terjadi divergence ini ya, ini divergent. Ini dari sini terjadi descending triangle, sini ascending, di sini descending. Jadi tidak sinkron guys, jadi membuktikan bahwa pasar ini sudah jenuh gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi acuan ya, tapi yang harus kita kasih notice di sini, dia harus bisa membreakout titik di 20.000 ini dulu guys. Dan dari titik 20.000 ini jika dia berhasil retest dan tidak ngebreak di area 20.000 ini, nah itu ini ya sinyal positif buat dia bisa lanjut ke area 25.000 guys, kayak gitu guys. Jadi untuk segi Bitcoin memang ada ini ya, identifikasi bahwa dia akan naik, atau notifikasi bahwa dia akan naik ke area 25.000. Cuma ya faktor-faktor yang harus kita perhatikan itu ada dari berita dolar AS ya, seperti kenaikan CPI atau FOMC. Itu yang harus kita notifikasi ke depannya. Jadi pantauin terus untuk inflasinya AS seberapa besar. Nah itu bisa jadi faktor pendukung guys buat kalian masuk market. Nah di sini sekarang kita akan analisa dari segi chart ini ya, Euro USD. Nah kenapa masuk ke analisa Euro USD juga, karena dari sini kita bisa mengetahui guys, dari si Euro USD ini dia sudah ada potensi bakal rebound atau dia masih potensi bakal melanjutkan tren bearish ya. Nah di sini kalau kita garis dari garis tren seperti ini guys, ini sebenarnya si
Euro USD ini masih berpotensi untuk melanjutkan tren bearishnya guys. Karena dia belum bisa ngebreak dari tren bearishnya ini guys. Tren bearishnya ke break seperti ini, dia lanjut. Nah seperti ini. Nah jadi kenaikannya dia seperti ini guys, pembalikannya ya guys. Jika dia berhasil breakout, nah ini kemungkinan dia akan koreksi dulu guys di sini guys. Koreksi dulu. Ini hanya ini ya, asumsi aja ya. Koreksi dulu membentuk double bottom ya. Lanjut seperti ini guys. Nah ini kalau misalnya dia sudah ngebreak dari titik ini, tapi ngebreak dari titik ini pun kalau dia hanya ngebreak dan dia nggak berhasil nih ngebreak dari titik-titik yang sebelumnya ini, dia bisa lanjutin lagi guys, turun lagi kayak gitu. Jadi tren ini juga ibaratnya bisa hanya menjadi jebakan nih guys buat para trader. Jadi pas ngebreak dia bikin koreksi dan di sini ada rejection. Nah ini biasanya para pemain forex dia langsung ambil posisi buy ya, atau long kalau di futures. Nah terus di sini kalau kita lihat memang dia sedang terjadi koreksi ya. Di sini dia membentuk pola gini ya, pola symmetrical triangle ya. Symmetrical triangle ini jadi dia 50-50 ya, jadi antara dia akan nembus atau dia bakal ngebull atau ngebear. Jadi ini masih 50-50. Ini kita akan tunggu dia breakoutnya kemana nih gitu. Kalau dia breakoutnya ke atas berarti dia trennya akan ngebull ya, atau bull run. Ketika dia ngebreaknya ke bawah dia akan melanjutkan trend bearishnya gitu. Ya simpelnya kayak gitu guys untuk analisa dari si Euro USD ini. Juga mendukung dari segi faktor kenaikan Bitcoin juga. Jadi kita bisa lihat dari apa yang terjadi di Euro USD dan S&P 500 bisa jadi patokan ya buat kita melakukan investasi di Bitcoin ketika sudah memang ada lampu hijau dari kedua market tersebut. Jadi ketika market tersebut sudah ada tanda-tanda bull run, berarti Bitcoin juga akan mengikuti gitu, karena dolar ini lebih cenderung sekarang sudah turun misalnya gitu ininya kekuatannya ya, atau sudah melemah dolar, sudah dikurangi segi CPI-nya atau Consumer Price Index ya di situ. Nah, terus yang paling penting juga itu ada di sini ya. Nah, inflation rate ini kalian harus dipantau. Jadi inflation rate ini juga bisa memicu ya faktor ini ya, faktor kenaikan Bitcoin. Jadi ketika inflation rate US dollar ini sudah menurun, ya berarti bisa dianalogikan Bitcoin juga bisa menjadi lampu hijau juga ya, bisa terjadinya rebound keras gitu. Ini di bawah 8 aja udah pasti ini Bitcoin bisa sedikit lega guys, sedikit ada kemajuan guys dari titik sini guys, dari titik 19.187 sudah dipastikan dari titik 1987 dia akan udah pasti nyentuh 25.000 ini guys. Itu jika CPI nya turun, CPI nya turun di bawah 8. Cuma kembali lagi dolar AS masih melemah, masih menguat. Dolar AS masih menguat dikarenakan pemerintah AS terus mengadakan kenaikan suku bunga ya guys, gitu untuk menekan inflation dari market ya, atau dari dolar AS sendiri. Nah ini lagi kembali lagi di Bitcoin pun bisa terjadinya
crash parah karena ya terjadinya faktor-faktor berita-berita yang nggak jelas guys, kayak Bitcoin dihack, terus market scam, dan koin scam itu bisa jadi faktor pendukung biar Bitcoin ini makin ngedam guys gitu. Jadi walaupun CPI-nya ini sudah membaik, kalau berita dari Bitcoin-nya itu buruk, ya kemungkinan besar Bitcoin pun akan nggak ngikut ngepam guys gitu, malah ngedam ya kayak gitu. Jadi tetap ada beberapa faktor di dalam dunia investasi yang harus kalian ini ya kalian perhatikan. Nah terus untuk kalian yang mau scalping di Bitcoin ini, kalian bisa ikuti analisa ini, atau ya kalian bisa analisa sendiri. Ini hanya analisa dari saya ya, dan tetap Dior ya, saya tidak menyarankan kalian untuk masuk market. Ini saya hanya menganalisakan saja. Nah di sini sebenarnya sudah terjadi ini ya. Nah seperti ini bisa jadi symmetrical triangle juga ya di sini, symmetrical triangle. Nah jadi bisa 50-50 ya, 50-50 naik, 50 naik 50 turun ya. Ini guys, jadi seperti ini guys. Dan kalian bisa entry ketika sudah ada tanda breakoutnya, breakout terus retest, kalian bisa entry. Dan ini signal yang saya berikan, kalian bisa ikuti bisa tidak ya, terserah kalian lah. Tapi ini kembali lagi, saya tidak menyarankan untuk investasi, itu kemauan pribadi, saya hanya memberitahu kalian kayak gini. Nah, ini targetnya ada dua guys, jadi kalian bisa ambil 50%, bisa 100%. Intinya tetap pakai stop loss, jangan nggak pakai stop loss ya. Jadi nanti skenario nya gini guys, ini breakout, retest, ada rejection, lanjut sini. Nah di sini dia koreksi lagi karena di sini ada titik ini ya, titik dia sebelumnya ini apa, harga tertingginya lah. Nah dia koreksi, nah dia ngebreak, lanjut ke sini guys. Nah di sini kalian bisa take profit. Nah, kalau misalnya nggak mau ribet, kalian nggak mau keluar masuk, nah kalian pakai yang namanya itu trailing stop ya, trailing stop. Jadi ketika dia koreksi ini di sini nih, nah itu transaksi kalian belum tertutup tuh. Cuma ketika dia turun nih beberapa persen dari sini ke area sini, itu langsung tertutup guys, langsung ditutup sama market. Nah berapa market akan berbalik arah gitu. Nah anda kan, nah kalau misalnya dia masih bermain di area sini koreksinya, ya itu kemungkinan besar dia akan melanjutkan trennya ke area 19.000 ini guys, 19.500. Nah jika dia breaknya ke bawah guys, ke titik ini guys, ke sini guys, berarti dia lanjut ke area 18.999 ya. Nah sampai yang terjauhnya itu ada di 18.839 ya, itu titik untuk si Bitcoinnya ini bakal ngedam atau ngepam nih guys sekarang kalau untuk scalping gitu. Ini masih 50-50 ya, masih ada faktor pendukungnya dari chart pattern ini. Nah, terus di sini juga kalau kita lihat di sini bisa jadi ini mangkok terbalik guys ya. Mangkok terbalik nih atau gelas terbalik bisa. Intinya dia jangan sampai ngebreak di area sini guys. Kalau ngebreak di area 19 ini ya, 199 ini, dan misalnya ngebreak nih kemari, terus dia ke titik sini lah, dia retest, dia nggak berhasil masuk lagi, dia bakal lanjutin tren bearishnya guys, lebih dalam lagi guys, sampai titik hampir mendekati titik
yang sebelumnya terjadi berita ya, berita CPI ini ya. Ini di area sini. Nah, dia di sini sekitar di 18.839 guys. Itu titik untuk yang diperhatikan dalam scalping ya guys. Dalam scalping, jadi kalian harus mengetahui titik breakoutnya guys. Titik breakoutnya dia si Bitcoin ini kalian harus perhatiin, dan itu menjadi faktor kalian untuk trading. Oke guys, mungkin itu aja analisa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, jadi ketika ada salah-salah analisa atau salah-salah ngomong atau salah bicara itu maafkan, karena saya juga hanya ini ya, berpatokan dengan apa yang saya lihat di sini di chart ini. Dan intinya jika ini bermanfaat, tolong didukung ya untuk channel ini berkembang kedepannya, di like atau di share juga videonya. Dan tetap dior, jangan ikut-ikutan, kalian tetap analisa pribadi, analisa secara mendalam ya di aset-aset yang kalian ingin investasikan. Jadi tidak ada suatu analisa yang 100% benar, dan yang ada itu hanya probabilitas guys. Kalau di trading atau di investasi itu probabilitas. Jadi tetap yang namanya money management kita harus utamakan gitu. Kalian boleh investasi sekarang, cuma jangan seluruhnya guys. Bisa kalian investasikan 50% dari aset kalian, dan sisanya 50% lagi kalian tunggu market ini benar-benar bullish atau bearish gitu. Atau 30% atau dicicil lah. Intinya terserah kalian, manajemennya itu harus ada intinya. Jangan FOMO, jangan terlalu tergesa-gesa, karena market ini juga sifatnya probabilitas guys. Itulah yang harus kita utamakan. Dan jika kalian ingin request koin apa yang ingin dianalisa, atau saham apa yang mau dianalisa, atau mata uang forex apa yang mau dianalisa, atau gold atau yang lain lah, komoditi, kalian bisa komen di bawah, nanti saya coba bantu analisa ya. Dan itu pun nanti keputusan ada di kalian, dan saya tidak memaksa atau menyarankan, saya hanya bantu analisa, jadi kalian yang melakukan action ya di sana. Jadi kalian bisa melakukan analisa pribadi juga. Setelah saya analisa mungkin lebih kuat lagi mental kalian untuk masuk dalam market ya kayak gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan tetap jaga kesehatan guys, karena kita masih dalam urungan pandemi ya, atau kita masih dalam ancaman pandemi saat ini, masih belum usai. Dan walaupun sudah melemah ya, protokol kesehatan sudah dibebaskan, tetap kita harus waspada gitu guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.